Selamat pagi pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Syanda Kristi. Inilah Berita Nusantara selengkapnya. Kasus penikaman di Denpasar, Bali yang menewaskan Kadek Parwata terungkap. Pelaku penikaman bernama Bastomi Prasetyawan. Kasus penikaman di Denpasar, Bali yang menewaskan Kadek Parwata terungkap. Pelaku penikaman bernama Bastomi Prasetyawan alias Mas Pras diamankan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kapolresta Denpasar Kombes Pol Muhammad Iqbal Simatupang menjelaskan, kasus penikaman terjadi setelah pelaku bersenggolan motor dengan pengendara lain. Merasa tersinggung melihat korban yang berada di TKP, di mana sebelumnya pelaku sempat melakukan penganiayaan terhadap korban lain di TKP. Jadi sebelum dia melakukan penusukan ini di tempat lain, dia juga ada masalah di tempat lain. Dan pelaku mengira korban adalah teman dari orang yang sebelumnya pelaku pukul di TKP yang ratusan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku positif menggunakan narkoba jenis sabu. Korban tewas setelah mendapat 3 luka tusukan yang mengenai paru-paru bagian bawah. Ia menjelaskan wajah pelaku serta sepeda motor yang dikendarai terekam kamera CCTV, sehingga penyidik menjadikannya sebagai barang bukti. Sebelumnya, ayah korban Iwayan Merta, 60 tahun menyatakan Kadek Parwata meninggalkan seorang istri dan 2 anak. Iwayan Merta meminta pelaku pembunuhan dihukum mati sesuai dengan perbuatannya. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, warga desa Beringin Kecamatan Bunut Hilir digegerkan dengan penemuan mayat di gedung serbaguna desa setempat yang diduga kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal. Warga desa Beringin Kecamatan Bunut Hilir digegerkan dengan penemuan mayat di Gunung Serbaguna desa setempat yang diduga kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang tak dikenal. Dugaan pembunuhan terjadi pada subuh Senin 17 Februari sekitar pukul 5 pagi. Korban bernama Jamaluddin ini ditemukan warga setempat dalam keadaan bersimbah darah. Ahmad Yani, warga Kecamatan Bunut Hulu, menyampaikan bahwa memang ada terjadinya dugaan pembunuhan di wilayahnya. Belum diketahui apa motif pembunuhan tersebut, namun untuk nama dugaan, pelaku diketahui berinisial H, warga Kabupaten Sambas, di mana KTP tersebut diduga tercecer saat bersangkutan menjalankan aksinya. Hingga saat ini, dugaan pelaku belum ditangkap. Sementara Ibra Hermansyah, Kapolsek Bunut Hulu, membenarkan adanya kejadian dugaan pembunuhan di wilayahnya. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara, sebuah warung di Jalan Panglima Batur, RT 14 Tarakan Tengah, dilanda kebakaran pada Senin 17 Februari 2025 sekitar pukul 7.15 pagi. Sebuah warung di Jalan Panglima Batur RT 14 Tarakan Tengah dilanda kebakaran pada Senin 17 Februari 2025 sekitar pukul 7.15 pagi. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran maupun ada tidaknya korban dalam insiden ini. Sejumlah warga di sekitar lokasi tampak berusaha membantu memadamkan api sebelum tim pemadam tiba di tempat kejadian. Kepala Satpol PP dan PMA Kota Tarakan, Sofian, menerangkan, sekitar pukul 7.20 pagi, api sudah mengumbung tinggi sehingga langsung dilakukan serangkaian upaya pemadaman. Kurang lebih dalam waktu 2 jam, personil PMA Tarakan berhasil menjinakkan api. Diakuinya kendala utama dalam penanganan kebakaran adalah keterlambatan informasi yang diterima dari warga. Selain itu, ramainya masyarakat di lokasi juga menghalangi petugas dalam menjalankan tugas.
Adapun dugaan sementara sumber api berasal dari warung bakso Sriwedari. Adapun penyebab kebakaran masih dalam tahap penyelidikan dan olah TKP pihak kepolisian. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, sekelompok pelajar MAN 2 Bekasi menggelar demonstrasi pada Senin 17 Februari tahun ini pukul 7 pagi. Mereka menuntut perbaikan fasilitas sekolah dengan dana yang memadai. Sekelompok pelajar MAN 2 Bekasi menggelar demonstrasi pada Senin 17 Februari 2025 pukul 7 pagi. Mereka menuntut perbaikan fasilitas sekolah dengan dana yang memadai. Aksi berlangsung di depan kantor kepala sekolah sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kondisi sekolah yang dianggap tidak sesuai dengan janji, meski mereka rutin membayar biaya bulanan. Dilansir dari cuitan salah satu siswa MAN 2 Bekasi di aplikasi X, para pelajar menyoroti dana ekstrakurikuler yang berasal dari iuran mereka. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk membayar pelatih, sementara pihak sekolah diduga tidak menyediakan anggaran untuk kegiatan tersebut. Banyak fasilitas sekolah yang dinilai dalam kondisi buruk seperti UKS yang sering kosong dan obat-obatan di dalamnya yang dibeli oleh dana pribadi anak PMR. Selain itu, masih banyak fasilitas-fasilitas yang tidak dipenuhi. Namun, harapan muncul setelah Kepala Kementerian Agama Kota Bekasi mendatangi lokasi demo dan berjanji akan melakukan perbaikan berdasarkan skala prioritas. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, ribuan pelajar di Wamena, Papua Pegunungan berdemonstrasi menolak kebijakan makan bergizi gratis. Pihak kepolisian memperkirakan jumlah pelajar hingga 3.500 orang. Ribuan pelajar di Wamena, Papua Pegunungan berdemonstrasi menolak kebijakan makan bergizi gratis. Pihak kepolisian memperkirakan jumlah pelajar yang terlibat dalam demo itu berkisar 3,5 ribuan pelajar. Ribuan pelajar tersebut turun ke jalan sejak pukul 8 pagi waktu setempat. Berdasarkan keterangan polisi, pelajar itu datang dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Yahukimo. Menurut salah seorang pelajar, kebijakan makan bergizi gratis tersebut tidak akan membuat dia dan teman-temannya bisa belajar dengan tenang. Selain persoalan mendasar pendidikan yang belum tuntas di Papua Pegunungan, fasilitas terhadap kesehatan juga masih minim. Polisi membenarkan demonstrasi pelajar itu sempat ricuh dan menembakkan gas air mata. Namun polisi mengatakan tembakan gas air mata itu dilakukan sesuai prosedur. Alasan polisi menembakkan gas air mata adalah karena ada lemparan batu dari arah kerumunan kepada aparat yang bertugas. Dia mengatakan kericuhan itu tak berlangsung lama. Pelajar yang meminta bertemu dengan pejabat gubernur kini telah berkumpul di depan kantor Bupati Jayawijaya. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Syenda Kristi dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, salam Berita Nusantara.